Shalom. Saat ini kita akan berbicara dengan tema hati yang memiliki bumi. Mari kita baca Injil Matius bab 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu firman pendek yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sungguh memberikan satu harapan baru kepada orang-orang yang mendengarkan. Kalau kita membuka kitab suci kita, khususnya di Injil Matius, perkataan ini diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus setelah Tuhan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, kemudian oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dan akhirnya Tuhan Yesus menang. Kemudian setelah Tuhan Yesus Kristus menang, maka Tuhan Yesus Kristus memilih 12 murid. Kemudian Tuhan Yesus mulai berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajarkan di rumah-rumah ibadat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan di situ Tuhan Yesus juga melenyapkan segala sakit penyakit, kelemahan, semuanya, yang timpang, yang buruk rupa, yang sengsara, berbagai penyakit, bahkan yang kerasukan setan, sakit ayan, semuanya disembuhkan. Bahkan yang lumpuh seketika itu juga mereka langsung berjalan. Sehingga sungguh sejak saat itu tersiarlah kabar tentang nama Yesus itu. Sehingga tidak heran begitu banyak orang mencari nama Yesus itu, mencari pribadi Yesus itu, mencari untuk menerima segala sesuatu yang baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus Kristus melihat begitu banyak yang mengikutinya berbondong-bondong, maka Tuhan Yesus Kristus naik ke bukit. Kalau kita buka Injil kita, kitab suci kita, khususnya di Injil Matius bab 5 sampai dengan 7, kita akan beroleh sesuatu yang luar biasa di sana. Karena di sini awal Tuhan Yesus Kristus memberitakan di muka umum. Mereka naik ke bukit, kemudian Tuhan Yesus mengajar. Pertama kali Tuhan Yesus khotbah di muka umum, dan Alkitab mencatat ketika khotbah pertama kali, kesan yang diterima oleh pendengar yang berkumpul begitu banyak di bukit itu adalah takjub. Karena apa? Karena pengajaran Yesus berbeda dengan ajaran yang selama ini diterima oleh ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus mengajar dengan berkuasa, dengan sangat-sangat berkuasa, dan saya percaya ketika di bukit ini Tuhan Yesus Kristus begitu banyak orang disembuhkan, begitu banyak orang dilepaskan dari kerasukan. Demikian juga ketika Bapak Ibu saat ini mendengar firman ini, kami percaya ketika Bapak Ibu memiliki iman yang cukup, memiliki iman, Ibu menanggapi, Bapak Ibu, saudara sekalian menanggapi dengan iman yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sama seperti orang-orang yang dulu berkumpul di bukit itu. Saya percaya Bapak Ibu seketika ini juga akan menerima segala sesuatu yang baik. Sembuhan, pemulihan, kehidupan itu akan diterima. Nah, saat ini saya akan berbicara lebih dalam lagi perihal memiliki bumi. Rupanya di khotbah di bukit ini Tuhan Yesus di bab 5, di ayat 5, di sana Tuhan Yesus pertama kali berkhotbah. Tuhan Yesus memberikan ucapan yang berbahagia. Apapun keadaanmu, apapun engkau saat ini, ketika engkau memiliki hati yang lemah lembut, maka engkau akan memiliki bumi. Mari Bapak Ibu, kita kembali ke Injil Matius bab 5 ayat 5. Kita sama-sama akan membaca kembali firman Tuhan yang sangat menyegarkan ini. Mari sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya untuk memiliki bumi itu tidak mudah. Yesus tahu persis
orang yang mengelilinginya, orang yang berkumpul dekat dengan dia. Bahkan begitu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, mereka belum memiliki bumi. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini, berbahagialah orang yang memiliki bumi. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang tersebut memiliki hati yang lemah lembut. Kalau kita berbicara hati yang lemah lembut, saya diingatkan oleh Mazmur Daud, di mana Daud ini seorang yang pernah berdosa, pernah terjatuh dari sotong istananya, bukan terjatuh ke tanah, tetapi ketika dia ada di sotong istananya, dari kejauhan dia melihat seorang perempuan yang saya percaya itu sangat menarik hatinya. Tak lama kemudian si Daud ini mengundang anak buahnya untuk datang kepada perempuan itu dan sekaligus membawa kepadanya. Dan setelah perempuan itu sampai ke hadapan Daud, maka terjadilah sesuatu yang tidak harus terjadi. Nah, disinilah Daud jatuh. Tetapi Daud setelah jatuh ini, Daud ini mau dikoreksi Tuhan, mau diajar Tuhan. Sehingga sungguh Daud ini memiliki hati yang lemah lembut, mau dikoreksi. Nah, saat ini mari sama-sama dengan saya merenungkan firman Tuhan. Kita buka Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang percaya ini firman Tuhan, katakan amin. Sekarang pertanyaannya, apakah rendah hati yang dimaksud Tuhan Yesus ini? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan aku rendah hati, aku lemah lembut? Nah, sekarang kita akan belajar seperti apakah yang dimaksud rendah hati. Bapak Ibu, rupanya yang dimaksud rendah hati di sini yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan orang lain, tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Itulah rendah hati. Bapak Ibu bisa membaca di Filipi 2 ayatnya 1 sampai dengan 4. Di sana dengan jelas diperkatakan tentang rendah hati. Kebalikannya dengan rendah hati itu apa? Sombong. Orang yang menganggap dirinya lebih utama dibandingkan orang lain, atau orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Itulah lawan dari rendah hati. Apa itu? Sombong. Dan Bapak Ibu tahu, namanya sombong itu dosa yang tidak pernah diampuni karena tidak pernah bertobat. Dan inilah hati yang selanjutnya, hati yang dikehendaki Tuhan adalah hati yang lembut seperti tanah yang baik. Nah, di sini orang yang mendengarkan firman, ketika mendengarkan firman, orang ini menyambut firman itu dengan semangat, dengan berapi-api, lalu dilakukan. Di dalam hidupnya, firman yang baru didengar itu dimasukkan ke dalam hati, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya. Dalam keadaan apapun, dapat berkat atau tidak, itu nggak ada masalah. Sakit atau sehat itu tidak ada masalah. Dia tetap memegang teguh firman yang baru saja diterima ini. Sehingga orang yang hatinya seperti ini akan berbuah. Di sana dikatakan 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, ini Bapak Ibu yang keadaan hati yang lemah lembut, suasana hati yang lemah lembut. Itu Bapak Ibu bisa membaca di Markus 4 ayatnya 15 sampai dengan 20. Ini dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu kalau Bapaknya memberikan suatu perintah,
sangat-sangat menurut. Tidak ada satupun yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa di surga. Nah, seperti apakah hati Yesus selanjutnya? Ini pernah dimiliki juga oleh yang namanya Musa. Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, sehingga dia bisa berhadapan dan berbicara dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu berbicara kepada nabi lain, itu hanya dengan mimpi-mimpi, tidak dengan berhadapan langsung. Tetapi yang namanya Musa ini, ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan berhadapan dan berbicara dengan terus terang, tidak pakai misteri-misteri atau teka-teki, tidak. Bahkan Musa ini bisa memandang rupa Tuhan. Luar biasa. Ini hati Tuhan Yesus yang pernah dimiliki Musa, yang sangat suci, lembut, suci, mau ditegur, mau dikoreksi. Selanjutnya hati Tuhan Yesus juga pernah dimiliki oleh murid Yesus yang bernama Nathanael ini. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung saja itu mengatakan kepada Tuhan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Itu ketemu pertama dengan Tuhan Yesus. Jarang orang mengatakan, "Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Berbeda dengan murid-murid yang lain yang namanya Petrus dan sebagainya. Petrus pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Nathanael. Tapi lebih duluan Nathanael berkata, kalau Petrus sudah beberapa kali pertemuan dengan Yesus, tapi untuk yang namanya Nathanael ini baru bertemu dengan Yesus pertama kali, mengatakan, "Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Nah, mudah sekali diajar oleh Tuhan Yesus Kristus hati Nathanael ini. Nah, gambaran dari hati Nathanael ini oleh Tuhan dikatakan bahwa, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Itulah seorang Nathanael yang dikatakan oleh Tuhan, Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apakah itu Israel sejati? Israel sejati adalah anak Allah. Seharusnya seorang anak Allah memiliki hati yang tidak ada kepalsuan, mudah diajar, mudah mengenal Yesus itu. Maunya Yesus itu apa? Dengan mudahnya mengerti, dengan cepat, sangat cepatnya, seperti Nathanael ini. Sekarang apakah yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki hati Yesus ini? Sunat hati. Mari kita baca di Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23. 3, 2, 1. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu, rupanya inilah hati yang oleh Tuhan diminta supaya disunat, supaya dilakukan penyunatan dengan memberikan otoritas kepada Roh Kudus. Apabila kita memiliki isi hati yang seperti yang baru saja kita baca ini, membuat kita najis di hadapan Allah. Yang membuat najis bukan makanan lagi, tapi justru isi hati kita membuat seorang itu najis. Tugas kita adalah memberikan otoritas kepada Roh Kudus untuk menyunat segala sesuatu yang jahat ini.